Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, rasanya senang banget masih bisa sapa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Lagi pada ngapain saat nonton video aku? Sebelum lanjut ke videonya, yuk kita absen dulu dari mana aja nih yang udah hadir nonton video aku. Boleh tulis di kolom komentar. Oke, yuk langsung ke videonya. Ini video aku mulai di siang hari sekitar jam 1. Ini tadi pagi aku habis dapat pesanan dan udah aku antar. Lanjut siang hari aku bikin video. Dan ini aku mau unboxing dulu. Pertama di sini aku unboxing untuk kerudung. Ini adalah kerudung yang masih sama kayak kemarin-kemarin aku beli. Cuma aku lagi kepengen warna merah marun gini. Jadi ya udah aku check out satu di warna merah marun. Lanjut yuk ke paketan yang kedua. Di sini masih sama tentang si kerudung juga. Tapi ini untuk kerudungnya beda dan harganya juga beda. Kalau kerudung yang merah marun pertama tadi aku beli harganya itu 17.000 satunya. Kalau ini harganya satunya 23.000, tapi aku agak sedikit kecewa sih. Kukira bahannya itu tebal, ternyata malah tipis. Malah lebih tebal yang harga 17.000 tadi teman-teman. Cuma emang kalau ini dia agak besar gitu ya kerudungnya. Mungkin ya ada plus minusnya ya. Ini aku beli dua, warna coksu sama warna dusty pink kayak gini teman-teman. Ini tipis ya, aku kurang suka kalau tipis kayak gini tuh. Jadi kalau misalnya naik motor tuh gampang banget ke kelebat-kelebat kena angin gitu. Lanjut ke paketan yang keberapa nih? Ketiga. Paketan yang ketiga di sini aku mau unboxing kaos kaki. Ini adalah kaos kaki khusus aku olahraga. Dan ini aku beli dua ya teman-teman. Ini tuh kaos kaki anti slip. Jadi kalau misalnya kita mau olahraga tanpa menggunakan sepatu bisa pakai kaos kaki ini. Dan olahraga yang biasa aku tekunin nggak biasa olahraga yang aku jalanin itu biasanya aku ikut kelas yoga. Dan sekarang ini aku lagi seneng banget ikutan kelas Ponfit juga gitu. Yoga 1 minggu sekali dan juga Ponfit 1 minggu sekali. Tapi untuk yoganya sendiri aku lagi off ya teman-teman, dan sekarang aku lagi tertarik ikutan olahraga Ponfit, kayaknya lebih seru gitu ya. Biasanya kalau kita yoga itu sunyi, sepi, konsentrasi, tenang gitu ya. Pokoknya biasa sepi gitulah, tiba-tiba ketemu kelas Ponfit yang super rame, jadinya aku suka gitu. Next lanjut yuk ke paketan yang keempat. Ini ada sagu mutiara. Aku beli sagu mutiara yang warnanya putih kayak gini ya teman-teman, karena nanti bakal jadi menu jualan aku. Kebetulan untuk si sagu putih mutiara di sini itu kalau cari lumayan susah karena kebanyakan tuh yang udah warna-warni. Jadi aku ordernya lewat Shopee. Next lanjut ke paketan yang kelima. Banyak banget paketannya ya. Kalau aku tuh bongkar paket selalu gini, nunggu banyak dulu baru aku bongkar. Ini aku beli scramble ya teman-teman. Jadi aku mau jualan nugget gitu ya, nugget kayak Kenzler gitu tapi yang KW-nya. Jadi aku order ini, kukira itu 500 gram itu sedikit, nggak taunya banyak banget. Dan ini aku order 1 kilo. Next lanjut, ini paketan yang keberapa ya, aku lupa. Aku ini order untuk kertas minyak khusus air fryer. Jadi kalau misalnya aku mau masak pakai air fryer, mau manggang pakai air fryer, ini aku udah punya kertasnya. Jadi nggak gampang kotor dalamnya gitu ya teman-teman. Ini harganya murah banget, kalau nggak salah cuma 7 ribuan. Dan ini ada 100 pieces. Oke lanjut ke paketan yang terakhir. Ini besar banget. Aku tuh sebenarnya check out ini udah lama banget, dan ini nyampe nya 1 mingguan lebih teman-teman. Nggak tahu nih nyasar di mana gitu ya. Ini aku order bantal karena bantal aku udah banyak banget pulaunya, udah kotor dan udah apa ya, lepek gitulah teman-teman. Jadi aku order bantal. Nah, aku order 2 bantal, satu buat aku dan satu buat suami aku. Dan ini aku lumayan kecewa juga sih ya sama toko ini. Aku tuh ordernya 2 bantal, tapi kenapa berbeda gitu yang datang. Entah itu dalam covernya aja yang berbeda atau gimana, aku kurang paham. Tapi yang pasti ini beda teman-teman. Untuk tingkat empuknya juga beda, covernya beda, dan juga tingginya juga berbeda. Yang punya aku, karena aku ini yang aku lagi pencet ini nih buat aku, dan yang satu ini buat suami aku, dan itu beda teman-teman.
Untuk cover si bantalnya beda, terus juga, tingginya beda, empuknya juga beda, nggak tahu sih ya kenapa kayak gini, tapi ya udahlah, udah aku terima juga dan emang kesalahan aku karena aku nggak buru-buru unboxing, jadi kalau misalnya mau klaim juga, ya susah gitu ya teman-teman. Oke, unboxingnya udah selesai. Lanjut aku mau beres-beres yang lain. Ini kebetulan ada buket dari suami aku, hadiah ulang tahun kemarin yang isinya itu ada Royco, saus tiram, saus teriyaki, marinasi. Buketnya isinya ya bumbu-bumbu perdapuran ya teman-teman. Kayaknya kode banget nih suruh masak terus. Bercanda ya teman-teman. Dan ini aku sekalian juga mau bersih-bersih sofa aku karena emang lumayan ada bulu kucing gitu. Jadi emang harus sering-sering dibersihin. Resikonya kalau kita punya peliharaan, jadi ya kita emang harus ekstra bersihinnya ya teman-teman. Nah, sambil bersih-bersih di sini juga aku mau sedikit sharing buat teman-teman semua. Barangkali yang selalu mengikuti tren apalagi tren home decor. Di sini aku mau ngasih sedikit masukan mungkin ya. Kita oke-oke aja gitu yang ngikutin tren, tapi jangan setiap tren kita selalu harus seperti ini, harus ikut seperti itu karena pertama menurut aku itu yang pasti bakal ngeluarin budget lebih. Karena setahu aku itu kalau misalnya kita udah berhubungan dengan home decor, misalnya kita mau ngikutin home decor yang lagi tren ala si A gitu ya, atau ala si B gitu, pasti otomatis semua yang ada di ruangan itu sebisa mungkin dibikin senada. Iya apa enggak sih? Aku sendiri juga nggak munafik saat waktu ada tren warna-warna sage, emang aku suka ya teman-teman. Tapi aku kembali lagi melihat budget aku berapa dan ya kita nyicil aja gitu. Dan buat teman-teman yang sering juga beli perintilan-perintilan home decor, aku juga suka beli seperti itu. Tapi ada plus minusnya juga ya. Plusnya itu mungkin karena bisa merubah suasana rumah kita, ruangan di rumah atau di kamar kita gitu ya. Dan minusnya itu yang aku kurang suka karena biasanya kalau banyak perintilan di rumah itu yang ada pekerjaan rumah itu malah justru jamnya bertambah untuk bersih-bersih. Karena kan banyak perintilan yang harus kita lap-lap, yang harus kita bersih-bersih dan itu bisa bikin tambah jam kerja kita sebagai ibu rumah tangga. Makanya di sini aku tuh sebisa mungkin nggak mau terlalu banyak perintilan-perintilan kecil karena yang pertama emang aku kurang begitu suka dan juga buat aku tuh kayak makan banget waktu untuk bersih-bersih gitu loh. Padahal kan aku kegiatannya juga banyak. Jadi di sini aku sebisa mungkin kalau misalnya mau beli barang-barang ya aku lihat dulu berfungsi apa enggak barangnya dan kira-kira bisa bikin enak nggak dipandang mata aku gitu ya teman-teman. Jadi aku mau apa ya, sebenarnya aku mau kasih masukan aja buat teman-teman yang sering beli-beli home decor gitu. Aku juga kan sering juga share-share link gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dikira teman-teman belum banget butuh untuk barang itu, ya sabar aja dulu gitu ya. Jadi pada intinya itu ini kayak pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Jadi sebelum aku ngonten dulu juga aku punya salah satu channel YouTube yang aku sukain banget. Setiap dia beli apa aku ikut beli gitu ya. Setiap dia home decor apa aku beli. Pokoknya setiap beli perabotan apapun, beli barang-barang apapun aku ikutan beli ya teman-teman. Dan di situ aku sekarang makin berpikir gitu ya. Ternyata walaupun kita istilahnya itu mengagumi seseorang, kita ngefans sama seseorang, itu nggak harus semua barang-barang yang dia punya kita ikutan beli juga. Pokoknya kalau kita mau beli barang itu sesuaikan dulu dengan budget kita dan juga dilihat dulu kira-kira kita tuh butuh nggak sama barang itu. Jadi kita harus bisa ambil nilai positifnya ya. Kalau misalnya kita beli barang ini kira-kira kepake apa enggak. Jangan sampai teman-teman beli barang doang hanya karena lapar mata atau sebuah keinginan. Oh aku pengen sama barangnya sama si dia. Jangan gitu ya teman-teman. Aku tuh benernya senang-senang aja kalau teman-teman tuh beli barang sama kayak aku. Aku tuh seneng tapi jangan sampai itu tuh dipaksakan harus sama gitu ya. Dulu aku juga gitu kan, tapi ujung-ujungnya sekarang aku berpikir aku beli ini
gunanya buat apa, fungsinya buat apa gitu ya teman-teman. Kadang emang penyesalan itu selalu datangnya di belakang. Jadi aku nggak mau teman-teman sampai kayak gitu. Daripada duitnya dihambur-hamburin buat belanja ini itu yang sekiranya belum penting dan nggak begitu bermanfaat, lebih baik uangnya ditabung. Lebih baik uangnya dikumpulin dulu. Dan mohon maaf, barangkali teman-teman di sini ada yang masih ngontrak atau ikut sama orang tua atau ikut dengan mertua. Lebih baik uangnya dikumpulin, uangnya ditabung sampai bisa nanti kita punya tempat tinggal sendiri ya. Sekarang lebih fokusnya teman-teman mendingan uangnya ditabung aja untuk keperluan barang-barang nanti dicicil setelah udah punya rumah kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan pernah memaksakan beli apapun, apalagi dengan adanya kata lapar mata gitu ya, karena kebanyakan perempuan itu seringnya lapar mata. Aku pun juga sama seperti itu ya teman-teman. Kadang aku kalau lapar mata udah buka Shopee, aku check out ini, terus aku berpikir lagi, padahal barang ini tuh manfaatnya apa gitu. Aku kadang juga seperti itu. Aku nggak mau sampai teman-teman terjerumus di namanya lapar mata. Seperti itu aja ya sih teman-teman. Sebenarnya aku tuh sekarang kepengen banget nerapin yang namanya hidup sederhana, hidup minimalis. Jadi aku tuh udah kepengen banget dari kemarin-kemarin itu kepengen sortir barang-barang aku, barang-barang suami kayak baju kayak gitu ya teman-teman. Ya sekiranya baju itu udah lama nggak dipakai, lebih baik bisa dikasihin ke orang yang lebih membutuhkan. Nah ini tadi pas aku selesai pasang spray, ternyata ada paket aku datang pas banget kamera lagi on. Ada paket datang, ya udah sekalian aja mau aku unboxing. Ini aku kemarin order beras ya teman-teman. Kebetulan untuk bulan depan aku mau ada acara sama keluarga aku. Jadi kayak nempung tahun gitu ya, nempung tahun almarhum bapak. Jadi di sini aku order beras lagi. Seperti biasa beras yang aku order selalu beras santap dan beras cap ikan koki hoki. Aku order 40 kilo, 20 kilo beras santap dan 20 kilo lagi cap ikan koki hoki. Ini beras andalan aku banget buat teman-teman yang mau cobain beras ini juga. Untuk link pembelian nanti bakal aku taruh di kolom deskripsi. Beras ini udah ada di semua marketplace, jadi buat teman-teman yang mau check out tinggal pilih aja mau check out pakai marketplace mana. Dan jangan lupa juga diklaim gratis ongkirnya. Oke, ini aku lanjut untuk beberes dapur. Tadi tuh udah sempat cuci piring, udah dimasukin juga ke tempatnya masing-masing. Dan ini tadi nyuci piring lagi ya teman-teman. Biasanya tuh aku kalau udah habis bikin orderan, udah selesai, aku langsung cuci piring. Karena kalau di nanti-nanti yang ada badan udah males, udah capek, jadinya ya nanti lagi ditunda-tunda gitu ya teman-teman. Aku nggak suka kayak gitu. Jadi kalau aku biasanya ya udah capek-capek sekalian, bersih-bersih sekalian kayak gitu. Tapi kalau yang namanya cucian piring pasti kan ya ada terus gitu ya teman-teman. Jadi ya ibu rumah tangga emang kerja aja nggak jauh-jauh dari yang namanya cuci piring. Ini aku sebenarnya panas banget ya teman-teman bikin video karena emang cuaca di Cikarang itu bener-bener lagi panas banget. Nggak tahu ini katanya sih denger-denger bakalan kemarau panjang ya. Bener apa enggak nih teman-teman? Aku sih kemarin sempat baca-baca gitu di Google, katanya bakal ada kemarau panjang. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan, dibanyakin minum air putihnya juga ya. Jadi biar nggak gampang dehidrasi dan nggak gampang kena radang. Lanjut, ini aku mau bongkar-bongkar dulu untuk belanjaan aku. Tadi setelah aku nganter orderan pesanan itu, aku mampir ke agen untuk beli stok beberapa bahan-bahan yang udah habis. Nah kayak kopinya suami aku, terus gula pasir, dan juga aku beli belanja beberapa agar-agar karena emang di minggu ini aku bakalan ada dapat orderan agar-agar, jadi aku stok lebih dulu. Nah ini ngomong-ngomong soal gula pasir, di tempat aku lagi agak susah nih teman-teman, dan juga harganya lumayan ya, lagi naik. Aku baru tahu karena kemarin-kemarin aku masih punya stok banyak gula pasir dan baru beli ini lagi. Ternyata sekarang harga gula pasir naik ya, di harga 15.000, 14.500-an gitu. Aku jadi baru tahu nih teman-teman. Lanjut ya, ini aku juga beli persabunan. Seperti biasa aku itu tim yang pakai sabun rencengan. Ada nggak yang sama kayak aku? Yuk kita jadi satu tim yuk. Karena kalau menurut aku sabun rencengan kayak gini tuh
bisa bikin irit. Karena aku kalau pakai yang botolan gitu, aku tuh boros banget teman-teman. Jadi ya sepuasnya aja kayak nggak punya takaran gitu buat nyuci. Tapi kalau pakai yang sasetan seperti ini, setiap nyuci itu aku pakai 2 saset sekaligus. Jadi bisa menghemat budget juga nih. Mumpung inget di video ini kemarin ada yang komen, Mbak, itu untuk tembok samping mesin cuci kenapa kayak ada pecah-pecahnya gitu. Nah, jadi itu kan sebelumnya aku pernah pasang ambalan besi di situ ya, teman-teman, yang dulu itu. Nah, itu tuh pas dicopot dia ternyata malah bikin keramik itu retak, pecah gitu. Jadi sekarang belum bisa dibetulin dulu sama suami aku. Pertama karena waktunya belum ada. Jadi sama suami aku ditutupin dulu pakai kertas sip seperti itu. Karena kalau emang mau benerin itu harus dibobok kata suami aku gitu ya. Jadi nunggu waktu yang pas dulu. Lanjut, ini tadi aku juga belanja untuk beberapa bahan untuk jualan aku di minggu-minggu ini juga. Ini aku beli nangka lagi ya teman-teman. Aku beli nangka 1 kilo harganya 25.000. Menurut aku ini lumayan mahal. Dan juga aku agak kecewa ternyata aku dikasihnya itu bukan yang matang semua. Malah masih putih kayak gini dan plus rasanya nggak manis sama sekali. Aku di sini agak kecewa teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, ya udah namanya udah dibeli gitu ya, jangan menyesal. Dan ini sekalian aja aku mau siangin buat si nangkanya, aku mau bersihin, bijinya aku buang, nanti kita cuci bersih dan tinggal disimpan di dalam freezer. Kenapa harus disimpan di dalam freezer, Mbak? Kenapa nggak di kulkas biasa aja? Karena kalau di dalam freezer itu dia bisa awet lama sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai lebaran ke lebaran lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya harga nangka lagi murah, teman-teman beli banyak aja terus simpan di dalam kulkas. Atau yang punya pohon nangka lagi banyak yang panen, boleh disimpan dengan cara seperti ini. Dia tidak akan merubah rasa selama kita nyimpennya itu di wadah tertutup seperti ini. Ini udah selesai, lanjut kita cuci bersih. Jadi setelah disiangin, dibuangin bijinya, ini mau aku cuci bersih dulu lalu kita saring. Jadi ditirisin gitu ya teman-teman. Nanti kita tirisin dulu sampai kadar airnya itu udah netes semua, udah berkurang. Baru nanti kita simpan di dalam freezer. Jangan lupa ditutup juga ya untuk food containernya. Oke, lanjut, ini aku juga tadi beli jengkol, harganya 25.000 per kilo dan ini aku suka banget karena jengkolnya super tua-tua banget kayak aku. Dan juga dia besar-besar ya teman-teman. Jadi emang katanya sih ini jengkol super. Jadi ya udah aku beli 1 kilo. Aku belum tahu ini bakal jadi menu jualan apa. Yang penting udah ada stok aja dulu gitu. Sekalian berhubung ini suami aku udah pulang kerja, jadi aku mau angetin dulu untuk baksonya. Tadi tuh aku beli jengkol sama nangka di pasar Cikarang ya teman-teman, karena tadi selesai DO nganter pesanan aku langsung ke pasar Cikarang buat jual kalung. Karena kalung putus ya teman-teman, jadi ya udah dijual aja. Sekalian ini aku tadi belanja jengkol sama nangka dan ini bakso. Ini adalah bakso Mas Edi pasar Cikarang. Kalau teman-teman sering ke pasar Cikarang, sering beli bakso, pasti tahu banget ini bakso Mas Edi karena emang udah legendaris banget dia ya. Nah, ini biar tambah sedap seperti biasa aku tambah-tambah tabur bawang goreng. Oke, lanjut, ini tadi aku udah ngerebus air, aku mau bikin kopi dulu buat suami aku, jadi biar sekalian aja karena habis ini aku mau mandi, aku mau nyapu ngepel juga. Jadi biar nggak riweh gitu ya, sekalian aku bikinin aja. Dan suami aku tuh biasanya kalau minum kopi selalu aku bikinin langsung 2 kayak gini. Jadi kalau suami aku mintanya sekaligus aja 1 gelas gede kopi seperti ini nanti bisa sampai besok pagi. Jadi mau berangkat kerja tuh minumnya kopi adem bekas kemarin sore gitu teman-teman. Aku nggak tahu itu kopi rasanya enak apa enggak kalau udah dingin kayak gitu ya, udah diinepin semalaman, tapi suami aku senengnya seperti itu. Nah, ini lagi makan suami aku dan aku mau ngisiin tisu dulu. Nah, ini ada si Smile. Ini adalah tisu buatan kotak tisu buatan suami aku yang dulu-dulu udah pernah buat giveaway-an ya teman-teman. Rasanya kepengen lagi sih bikin giveaway kotak tisu gitu. Kapan ya enaknya? Nanti deh doain ya, semoga subscriber aku cepet naik sampai 500.000 subscriber. Jadi nanti kalau udah 500.000 subscriber insya Allah kita buat kotak tisu lagi ya.
Nah ini lanjut, ini tuh sebenarnya udah azan maghrib, di luar udah gelap juga ya teman-teman. Aku lanjut mau nyapu, aku juga mau ngepel, tapi untuk ngepelnya mohon maaf aku nggak rekod karena udah buru-buru, udah azan maghrib juga ya teman-teman. Dan sebelum aku akhiri videonya, aku mau ngucapin mohon maaf banget bila mana ada kata-kata yang salah, yang menyinggung, ataupun yang kurang enak didengar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, dan jangan bosan-bosan nontonin video aku yang kadang durasinya panjang atau pendek. Aku akhir dulu ya video aku kali ini, dan nanti kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!